Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah atau tanggal 2 Januari tahun 2024, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di sebuah tempat yang membuat hati seorang hamba menjadi tenang, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat rukuk, sujud, berharap, berdoa dan seluruh ibadah zikir dilakukan di tempat yang mulia ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan salat fardu berjamaah, melanjutkan insyaallah nanti salat fardu isya, kita isi dengan masih ibadah juga. Suatu kewajiban bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pelajaran kita di kitab tauhid di setiap pekan hari Selasa. Insyaallah di kesempatan yang berharga ini kita memasuki bab yang ke-22 insyaallah. Maka sebagaimana biasanya, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang telah disusun oleh muallif, penulis, oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala di dalam bab-bab yang telah beliau susun. Tafadhal. Upaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemuliaan tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Baik, di bab yang ke-22 ini maka kita telah melewati 3 bab yang berkaitan dengan ghulu. Ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, yang akhirnya menjerumuskan seseorang akhirnya melakukan perbuatan yang sangat nista, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah kita bahas yang terakhir mulai dari bab 19, 20, 21 itu mengenai ghulu, melampaui batas atau berlebihan, melebihi takaran mencintai orang-orang soleh. Jadi ada takarannya karena kalau ada ghulu berlebihan maka itu melampaui batas. Hatta terhadap Nabi dan Rasul pun kita tidak boleh melampaui batas, karena Nabi dan Rasul adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jangan dilebihkan sebagaimana orang-orang Nasara melebihkan Isa bin Maryam sehingga mencapai derajat ketuhanan. Cukup dengan hamba Allah dan utusan Allah. Di situ kita tidak melebihkan karena dia hamba Allah, utusan Allah adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kita juga tidak meremehkan karena wahyu turun melalui malaikat Jibril kepada para utusan Allah. Jadi antara tidak mengagungkan dan tidak meremehkan. Di bab yang ke-22 ini muallif menyebutkan babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqi yusilu
ila syirk. Bab tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama dalil yang dibawakan oleh muallif, karena di sini ada 3 dalil dalam surah At-Taubah, kemudian hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada tiga dalil yang insyaallah pada bab ini sama-sama kita belajar. Sebelumnya kita jelaskan makna dari al-janab. Apa itu al-janab? Al-janab adalah al-janib. Janib maksudnya di sisi. Maksud kalimat ini maksudnya tindakan melindungi tauhid dari setiap yang mendekati atau yang menodai berupa syirik dan sebab-sebabnya. Itu dijaga, ditutup semua pintunya dari semua sisi, supaya kesyirikan itu tidak memasuki tauhid. Kita umpamakan semua sisi itu telah ditutup pintunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celah lagi untuk seseorang jika mempelajari tentang kitab tauhid, maka semua sisi-sisi itu telah ditutup oleh agama ini. Tidak ada itu kesyirikan yang akan mengotori tauhid tersebut. Baik. Tafadhol. Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Semoga tetap pada musuh Rasul yang berat rasa olehnya kedarjaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Baik, dalil yang pertama dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-22 ini, bahwasanya beliau rahimallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini telah kita bahas alhamdulillah bersama-sama di musola ini juga pada pembahasan usulul salasah ketika mempelajari ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah muallif juga di dalam kitabnya matannya yang lain yaitu usulul salasah juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad, ini adalah bentuk taukid. Laqad, sungguh, sudah lamnya ditambah qad itu menandakan penekanan yang sungguh-sungguh. Sungguh atau benar-benar sungguh. Itu penguatan dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul kepadamu dari dirimu sendiri, dari jenis dirimu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya penderitaan kaumnya, umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya disebutkan di ayat ini sangat menginginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, bagi kita semuanya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan syariat yang mulia ini sampai akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan bagi seluruh umatnya.
lalu sifatnya bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata tentang ayat ini, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan anugerahnya. Allah memberikan anugerahnya kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman, dengan mengutus kepada mereka, kepada kita semuanya, dalam bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang tiada taranya. Di antaranya Allah turunkan syariat yang mulia ini, agama Islam. Nikmat Allah, nikmat Islam adalah nikmat yang sangat agung, yang akan menyelamatkan seseorang baik di dunia terutama di akhirat. Karena tidak akan selamat seseorang tanpa Islam. Ingatlah kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat-surat kepada penguasa-penguasa, raja-raja dunia ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak aslim, masuk Islamlah, taslim, maka akan selamat. Jadi Nabi SAW diutus dari jenis min anfusikum, dari jenisnya sendiri, dari bangsanya sendiri, dari suku mereka sendiri, dari Quraisy tentunya. Itu jelas mereka mengetahui nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan bahasa mereka sendiri. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi salah satu doa yang dikabulkan, doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada, terutama kepada orang Arab, kepada suku Quraisy, penduduk Mekah ketika itu, yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka diutuslah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 164. Surah Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 164, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah, ini karunia dari Allah, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum dalam surah At-Taubah ayat 128, yakni dari kamu, maksudnya dari penduduk Arab sendiri. Dikatakan oleh Ja'far bin Abu Thalib kepada An-Najasyi ketika hijrah. Ini hijrah kedua, karena hijrah pertama Ja'far bin Abi Thalib belum ikut serta hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama Ja'far belum ikut. Yang ikut ketika itu beberapa sahabat, di antaranya Utsman bin Affan dan putri Rasulullah yang merupakan istri Nabi SAW, Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Sehingga kata Nabi SAW di riwayat, di sebuah hadis yang maknanya bahwasanya tidak ada keluarga Nabi yang hijrah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut kecuali Utsman dan Ruqayyah. Sebelumnya tidak ada. Yang terakhir yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian Nabi Lut dan keluarganya. Setelah itu yang hijrah bersama keluarganya, keluarga Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan putri Nabi SAW yang ketika itu istri dari Utsman bin Affan, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrah yang pertama.
Namun hijrah pertama ini tidak berhasil. Karena ketika itu menyebarlah berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang Arab telah beriman. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib, biasa orang-orang Arab ketika Nabi beribadah di Masjidil Haram dekat Ka'bah, mereka berhiruk pikuk. Namun ketika itu mereka mendengarkan dengan seksama bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendengarkan, melayang jiwa mereka mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir waktu itu Nabi membacakan surah An-Najm, wan najmi idza hawa, sampai di terakhir fasjud wa'budu, apa? Di ayat terakhir surah An-Najm, fasjudu wa'budu, fasjudullah wa'budu, fasjudullaha wa'budu. An-Najm ayat terakhir. Biasanya ada mushaf, lupa. Fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu. Wan najmi idza wa ma sahibukum in huwa illa wahyu yuha alamun syadid. Ya, fasjudu lillahi wa'budu, itu kan? Fasjudu lillahi wa'budu. Ketika itu Nabi SAW sujud, karena ini adalah salah satu ayat yang disunnahkan sujud tilawah. Sebagaimana di tempat-tempat yang lain yang kita ma'ruf, yang kita kenal dalam surah Alif Lam Mim Tanzil, di setiap subuh Jumat itu membaca Alif Lam Mim Tanzil. Maka ketika ayat innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bi rabbihim wa hum la yastakbirun, ketika itu disunnahkan untuk sujud tilawah. Sebagaimana di ayat ini juga disunnahkan. Biasanya di mushaf-mushaf ada garis di atasnya dan ada tanda seperti ada segi tiga kayak bangunan rumah, itu menandakan adanya perintah untuk sujud tilawah. Maka orang-orang Arab Quraisy tidak kuat mereka membendung jiwanya sehingga mereka ikut sujud. Namun berita yang beredar yang sampai ke Habasyah, ke negerinya Najasyi, bahwasanya orang-orang penduduk Mekah telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kalau tidak salah waktu itu 17 atau 19 orang jumlahnya, itu berlayar kembali dari Habasyah, dari Ethiopia ke Mekah. Sesampai berlabuh, maka barulah mereka mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Bukan seperti kabar. Itulah kelemahan zaman dulu, tidak ada teknologi, tidak bisa telepon, tidak bisa WA. Bagaimana kondisi Mekah sekarang? Tidak ada. Alhamdulillah sekarang kita apapun yang terjadi sekian detik di belahan bumi manapun kita bisa mengetahui. Misal yang beberapa hari yang lalu, karena tidak melihat berita, akhirnya kita tersangkut di rupanya buka tutup ke Sumber, menunggu sampai 9:30 di Pangkalan, pulang jauh juga, 3 jam juga, nunggu akhirnya sampai maghrib baru dibuka kembali oleh Polsekta 50 kota. Ya begitulah, karena di sebagian safar ada azabnya, sebagian safar ada azabnya. Karena tidak tahu berita, tidak melihat berita, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi ketika itu. Begitu juga dengan kondisi orang-orang ketika itu, maka terjadilah penindasan bagi mereka dan akhirnya terjadi hijrah yang kedua, yang di situ baru ada Ja'far, yang puluhan yang hijrah ketika itu ke Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah ada hijrah ke Habasyah yang pertama, yang kedua itu baru ikut Ja'far. Ini dia yang diungkapkan Ja'far kepada Najasyi, yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami yang kami ketahui persis nasab dan sifatnya, semua tindak tanduknya, kejujurannya dan amanatnya. Itulah yang disebutkan, dan ini masih dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya. Begitu juga dengan Sufyan bin Uyainah ketika Ja'far
bin Muhammad dari ayahnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizin 'alaihi ma 'anittum ila akhir ayat. Lalu dia berkata dia tidak mengalami sesuatu dari kelahiran ala jahiliyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh berkembang tidak seperti masyarakat jahiliyah. Apa kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka biasa melakukan perzinahan, minum khamar, memakan bangkai binatang, semua keadaan yang mereka, yang terutama kekufuran yang mereka lakukan adalah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan berhala mereka di sekeliling Ka'bah itu ratusan banyaknya. Itu makanya mereka disebut dengan masa jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tumbuh kembang dalam ala jahiliyah. Di dalam sirah nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala, terniat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikuti acara, kalau bahasa kita sekarang party itu, ada masalah kegiatan yang minum-minum khamar di situ, ada joget-joget, menari-menari. Nabi ingin hadir melihat kondisi keadaan yang dilakukan oleh kaumnya. Lalu Nabi berpesan kepada teman yang sama penggembala kambing, tolong lihatkan gembalaan saya ingin melakukan sesuatu kegiatan ini. Lalu dititipkan oleh Nabi, maka Nabi hadir di situ. Allah tidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyaksikan apa-apa. Allah tidurkan sampai Nabi SAW bangun ketika sudah panas teriknya matahari. Nah, itu. Jadi Nabi tidak pernah melakukan kebiasaan ala jahiliyah tersebut. Allah lindungi nabinya ya, karena Nabi SAW akan membawa misi yang agung, yaitu agama Islam, yang seseorang akan selamat dengan agama tersebut, baik di dunia dan di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Maksudnya Nabi SAW merasakan penderitaan umatnya. Susah berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penderitaan yang dialami oleh umatnya. Di dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam umat Nabi SAW ibarat laron. Yang laron kita ketahui, yang dia mengejar api, menceburkan tubuhnya ke api. Laron semacam labah itu. Dia mengejar api. Kalau ada api dia masuk ke situ. Ada satu jenis hewan yang mengejar api, menceburkan dirinya ke api. Begitulah ibaratnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin mencelakakan dirinya, otomatis akan dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menarik mereka. Itulah perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan membawa hal hanifiyatus samhah, agama tauhid yang penuh dengan kemurahan hati. Yang penuh dengan kemurahan hati. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah, semuanya penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kemudahan dan penuh dengan kesempurnaan. Dan dia akan menjadi mudah sebagaimana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tentang puasa di bawahnya disebutkan, sesungguhnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesusahan. Seandainya sakit atau dalam safar, maka boleh tidak berpuasa. Cuman diganti dengan min ayyamin ukhar, faidatun min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Tidak bisa sholat berdiri,
dengan duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat tenang akan disolatkan oleh kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam surah At-Taubah, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, yakni agar umat Nabi SAW mendapatkan hidayah yang mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan yang terutama akhirat. Jadi tidak mengenyampingkan dunia, diatur tentang masalah keduniaan, diatur di dalam agama kita. Jadi tidak mesti kita mencampakkan dunia, tidak. Maksudnya mencampakkan dunia tidak sama sekali menoleh, tidak. Karena kita masih berada di atas bumi. Tidak mungkin kita ada sesuatu yang menopang kehidupan kita. Tentang kehidupan yang kita alami. Ya, tentu kita ada biaya di dalam menghadapi kehidupan ini. Otomatis kita harus ada maisha, harus ada pekerjaan dan yang lain-lainnya yang akan mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW meninggalkan kami, wa ma ta'iru yuqallibu janahaihi fil hawa illa huwa yuzakkiru lana minhu ilma, akhrajuhu Tabrani. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah telah meninggalkan kami, maksudnya Rasulullah wafat, meninggalkan para sahabat dan umatnya seluruhnya sampai akhir zaman, yaitu tidak ada seorang pun, tidak ada seekor pun burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara ketika terbang, melainkan beliau telah menceritakan kepada kami, menyebutkan kepada kami tentang yuzakkiru lana minhu ilma, tentang ilmunya. Ada hewan atau disebutkan di sini ta'ir, burung terbang di angkasa mengepakkan dua sayapnya, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Abu Dzar juga di hadis yang lain, kata beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad, sesuatu amalan yang akan mendekatkan seseorang kepada surga dan wa yuba'idu minan nar, dan menjauhkan seseorang dari neraka, melainkan illa wa qad bayyinatuhu lakum, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maksudnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya sampai akhir zaman. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, taraktukum bayda lailaha kan nahariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya, terkhusus para sahabat ketika itu, bahwasanya dalam keadaan putih, terang, jelas. Lailaha kanahariha, malamnya saking terangnya, saking jelasnya ibarat siangnya. Malamnya maksudnya keterangan yang dijelaskan, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, malamnya ibarat siangnya, saking jelasnya. Kita kalau tidak ada penerangan cahaya lighting lampu, maka kita tidak bisa melihat dari sisi manapun di gelap gulita. Bagi orang ketika mati lampu kita rasakan, kita mencari penerang, apa yang bisa melihat pandangan mata kita. Begitu juga dengan agama ini. Agama Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, malamnya ibarat siangnya. Sudah jelas, seolah-olah malamnya itu ada juga cahaya matahari. Maksudnya penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun yang berpaling, maka dia akan kecuali mengalami kebinasaan. Halik, akan binasa.
akan binasa. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Nabi SAW, maka ia akan mengalami kebinasaan. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini banyak sekali dinukilkan di sini tentang ayat yang senada. Di antaranya coba kita sebutkan satu saja, di sini ada dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Asy-Syu'ara surah yang ke-26. Surah yang ke-26 ayat 215 sampai ayat 217. Supaya agak cepat tolong dibacakan. 216 sampai 217. 217. Dua 215 sampai 217. Minal mu'min. Yang 216 217-nya yang pertama tadi, berarti yang 215 itu terluput tadi ya, yang waqfid janahaka liman taba'a minal mu'minin. Itu yang dimaksudkan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutinya. Nabi SAW diperintah di dalam ayat ini untuk merendahkan, maksudnya tidak berlaku sombong kepada orang-orang yang beriman. Baik, Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pembahasan ini. Yang jelas Nabi SAW adalah orang yang sangat, manusia yang Allah beri belas kasihan, terutama kepada orang-orang yang beriman. Dan belas kasihan Nabi SAW itu bukan di dunia saja, tetapi nanti di akhirat, bagaimana Nabi SAW memberikan syafaatnya. Ini telah kita bahas di bab syafaat, bagaimana Nabi SAW ingin keselamatan bagi kita. Padahal Nabi tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi Nabi SAW ingin keselamatan bagi kita. Bagaimana Nabi mendoakan agar kita selamat, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ketika kita melintasi sirat, yang mana sirat tersebut itu berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Ada yang melesat, melewatinya seperti kilat, ada yang seperti yang berlari, dan ada yang seperti yang dia terjatuh akhirnya kena kail juga, karena di bawahnya adalah neraka yang ada pengailnya di bawah, akhirnya terjungkir ke jurang api neraka, waliyazbillah. Itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka melakukan dosa, maksiat, melanggar aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW berdoa untuk umatnya setiap yang melintas sirat agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan kebaikan, kasih sayangnya kepada kita walaupun kita tidak pernah bersua, sampai umatnya akhir zaman agar mendapatkan keselamatan terutama di akhirat kelak. Baik. Kita cukupkan pembahasan sampai di situ tentang dalil dalam surah At-Taubah ayat 128. Kita masuk ke dalil berikutnya dari Abu Hurairah. Tafadhal. Muallif rahimallahu taala pada bab ini, bab yang ke-22,
membawakan dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini, yakni jangan kosongkan di rumah tersebut dari salat, kemudian berdoa, kemudian tilawah Quran. Karena salat berdoa maksudnya meminta, berdoa untuk mendoakan mayit, itu boleh. Tetapi meminta ke kubur, ke orang yang ada di kuburan, itu tidak boleh. Dan membaca Al-Quran tidak ada tuntunannya di dalam agama kita di kuburan. Jadi kalau tidak ada rumah tersebut ditegakkan salat, tidak ada berdoa, berzikir, tidak ada membaca Al-Quran dalam rumah tersebut, maka rumah itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti kuburan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita laki-laki kan yang lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya salat seorang laki-laki itu adalah di masjid. Ini menurut pendapat yang paling kuat, meskipun ada kalau kita mempelajari fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala menganggap hukum salat berjamaah di masjid itu sunat muakkad. Kalau kita mempelajari fikih mazhab, itu makanya kalau orang memperdalam fikih mazhab itu kan sunat. Nah, itu. Tetapi kita tidak meremehkan Imam Syafi'i, tetapi itulah manusia yang diketahui, mungkin dia mengetahui seperti itu sehingga diambillah istinbat hukum, beristidlal, kesimpulannya ini dia, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi kalau kita ambil nas-nas yang kuat, maka kita akan jumpai bahwa pendapat yang kuat bagi laki-laki yang tidak mempunyai uzur syar'i, maka wajib hukumnya mereka sholat di masjid. Di antara dalilnya warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat bahwasanya seandainya ada yang menggantikan Nabi mengimami salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi rumah-rumah yang dekat masjid dan akan membakar rumah-rumah mereka. Itu di antara dalil-dalilnya. Dan di dalam Sahih Muslim dijelaskan, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ada sahabat yang sakit. Ketika berangkat ke masjid itu digopoh dengan dua orang sahabat, kanan di pangku kanan dan kiri. Kakinya pun tidak bisa melangkah, kayak tergeser-geser di tanah. Berangkat ke masjid dan berdiri di saf, karena mereka sholatnya rapat, bahu mereka dengan itu dia berdiri menopang tubuhnya yang lemah karena sakit. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan di dalam hadis itu, dan ini terdapat dalam Sahih Muslim, tidak ada yang tidak sholat berjamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, kecuali orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang munafik kalau maghrib mungkin masih ada remang-remang, ada cahaya, mereka mendatang. Karena kondisi mereka di zaman Nabi SAW tidak seperti kondisi kita yang penerangannya seperti sekarang ini. Adapun setelah malam, isya atau subuh itu gelap, orang-orang munafik itu tidak sholat, dan itu berat bagi mereka. Asqalu sholati ala munafikin salatul isya wa salatul fajr. Jadi seberat-berat salat bagi orang munafik salat berjamaah, yaitu salat isya dan salat fajar. Baik, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan. Tafadhol. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan hadis tadi dari Abu Hurairah. Kemudian tentang salat. Sehingga ada riwayat yang lainnya mengenai afdalus salat, sebaik-baik salat yaitu fi buyutikum. Kita secara makna di rumah-rumahmu, illa maktubah, kecuali salat wajib. Jadi jadikan sebagian salat kita di rumah. Di dalam Sahih Bukhari di bagaimana tentang kaifiat salat sunat Nabi SAW, maka itu disebutkan maghrib, isya itu Nabi SAW dijelaskan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, setelah salat maghrib, mengimam maghrib, Nabi SAW pulang ke rumah melakukan salat sunat di rumah. Itu salah satunya. Atau salat sunat yang lainnya, misalnya qiyamul lail atau yang lainnya, maka sebaik-baik salat sunat itu dilakukan di rumah, kecuali salat fardu. Kemudian tentang membaca Quran, terdapat dalam Sahihain bahwasanya dari Ali bin Umar marfu'an, dari Abdullah bin Umar secara marfu', ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebagian salatmu yaitu di rumahmu, dan jangan jadikan dia seperti kuburan. Wa fi Sahih Muslim an Ibnu Umar marfu'an, dan dari Ibnu Umar juga, la tajalu buyutakum maqabir. Jangan kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inasyaitan yafirru minal baiti allazi yasma'u suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ini salah satu keutamaan surah Al-Baqarah, dan satu lagi surah Ali Imran. Baik. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan disebutkan perayaan di sini yaitu 'idan yang berulang-ulang, seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu setiap tahun itu diulang di bulan Syawal dan di bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW melarang tempat kuburan Nabi dijadikan 'id, yaitu tempat ritual yang berulang-ulang yang orang hadir ke situ. Nabi tidak meridhoi. Dan alhamdulillah telah kita bahas bagaimana keadaan kondisi kuburan Nabi SAW yang sekarang masuk kawasan Masjid Nabawi. Telah kita jelaskan bagaimana pandangan ulama tentang kuburan Nabi SAW di masjid yang awalnya dahulu itu di rumahnya, yaitu di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Tetapi pelebaran terjadi di zaman Khalifah Ma'mun, kalau tidak salah ketika itu Walid Ma'mun bin Abdul Malik ketika menjadi khalifah. Pelebaran yang dahulu di zaman Utsman, pelebarannya ke arah apa namanya? Selatan. Kalau Madinah, pokoknya sisi kanan. Sementara rumah Nabi sisi kiri. Setelah khalifah tersebut dan para sahabat telah wafat semuanya, maka pelebaran Masjid Nabawi memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk dalam kawasan masjid. Tetapi itu telah dibahas oleh ulama bagaimana Allah menjaga seandainya Nabi SAW dikuburkan di Baqi' yang semua orang bisa melihatnya, maksudnya bisa menziarahinya, tentulah terjadi sebagaimana kuburan-kuburan yang diagungkan oleh kaum muslimin, sehingga di situ terjaga. Jadi yang kita pergi rebutan antrian, kalau sekarang pakai aplikasi nusuk, itu bukan ke kuburan nabinya tetapi ke raudhah. Antara rumah Nabi SAW dengan mimbarnya adalah min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Kemudian wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Tetapi ucapkanlah doa salam, maksudnya salawat kepadaku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, kita di sini, di Indonesia atau dimanapun, terutama di hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, maka ucapan salawat tersebut akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, satu dalil yang tersisa pada bab ini, mari kita sama-sama mendengarkannya. Tafadhal.
dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, la tattakhidu qabri 'idan wa la buyutakum quburan fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat bayangan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtar. Baik. Jadi hadis yang tadi dengan hadis yang disebutkan dalam oleh Ali bin Husain itu hadisnya sanadnya jaid bagus, dan keduanya adalah hasan. Derajat hadisnya hasan, bisa dijadikan hujjah. Sama dengan dari teksnya, sama dengan hadis dari Abu Hurairah yang di atas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi di sini ini merupakan atsar, sebuah ungkapan dari Ali bin Husain. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari itu meriwayatkan menceritakan, dan ini mempunyai kedudukan. Ini tidak termasuk hadis Nabi SAW yang maksudnya diriwayatkan oleh kitab-kitab hadis yang kita kenal, karena terdapat dalam kitab Al-Mukhtarah, terdapat dalam kitab tersebut, dan sampai sekarang kami sendiri belum pernah melihat kitab ini, tetapi dinukilkan di dalam kitab tersebut. Jadi tidak di dalam kitab hadis yang kita ketahui seperti Abu Daud, Sunan Tirmizi atau yang lainnya, tetapi dalam kitab Al-Mukhtarah. Sebelum kita memetik pelajaran, mungkin tidak semuanya kita bahas karena ini panjang sekali pembahasannya. Karena Ali bin Husain adalah salah satu penduduk Madinah. Kalau kita mempelajari fikih, itu pendapat penduduk Madinah itu termasuk di dalam kategori dalam pengambilan hukum. Misalnya ini adalah pendapat ahlu Madinah, itu menjadi hukum. Seperti Imam Malik atau yang lainnya, ulama-ulama kota Madinah, apabila mereka, kalau tidak salah mereka itu ada 7 fuqaha di kota Madinah di zaman tabi'in, apabila mereka telah sepakat, itu kuat pendapat mereka diambil oleh ahli ilmu setelah mereka. Di antaranya yang terkenal Sa'id bin Musayyab, yaitu ulama dari generasi tabi'in di ahli kota Madinah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah juga termasuk dalam kategori tersebut. Sejenak kita berkenalan dengan cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ini kalau jalur dari sini itu banyak dianggap bagi orang Syiah itu sebagai imam mereka, dan Ali bin Abi Thalib termasuk imam mereka. Di antara imam 12 yang mereka susun dalam agama mereka, kita katakan agama mereka, karena mereka telah menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berkenalan sedikit, menukilkan biografi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal di dalam buku-buku sejarah biografi para ulama, yaitu Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin, gelarnya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keikhlasan Zainal Abidin, Ali bin Husain. Bagaimana keikhlasannya? Bahwasanya dia mempunyai kebiasaan memberikan makanan kepada fakir miskin di kota tersebut, di daerahnya. Puluhan atau ratusan, dengan membawa langsung, memanggulnya, kalau ditaruh di sini, memanggul, kan dipanggul di sini. Itu setiap malam dilakukannya sampai akhir hayatnya. Awalnya orang tidak mengetahui. Inilah keikhlasan. Awalnya mereka tidak mengetahuinya. Diketahui ketika beliau telah wafat. Dengan setelah wafatnya beliau, tidak ada lagi di pintu-pintu rumah orang-orang yang miskin atau orang fakir di daerah tersebut terdapat makanan sebagaimana biasanya.
Yang kedua, kesaksian dari yang memandikan jenazahnya, bahwasanya ada bekas yang kalau sering-sering kita melakukan, ada bekas hitam di pundaknya, itu menandakan dia setiap hari membawa bahan makanan kepada orang-orang fakir miskin di daerahnya tersebut. Itulah keikhlasan. Ketika dia wafat baru diketahui oleh orang-orang bahwa dialah sebagai pelakunya. Bukan itu saja, sebagai orang yang dermawan, yang ikhlas dalam sedekah, juga di dalam melunasi hutang. Muhammad bin Usamah bin Zaid, jadi Usamah bin Zaid mempunyai anak namanya Muhammad bin Usamah bin Zaid. Ketika sakit yang mengantarkannya kepada wafatnya, ketika dikunjungi, dijenguk oleh Zainal Abidin ini, Ali bin Husain, bahwasanya dia mendatanginya, menangislah Muhammad bin Usamah bin Zaid. Bertanya Zainal Abidin, jadi dia dikenal dengan Zainal Abidin gelarnya, apa yang engkau sedihkan, engkau tangiskan? Maka dia menyebutkan, sesungguhnya saya memiliki hutang yang saya tidak mampu membayarnya. Berapa hutangmu? Hutang saya sekitar 10.000 dinar. 10.000 dinar. Kita menganggapnya biasa 10.000. Setelah dikonversi, kalau kita lihat, bukan dinar Kuwait sekarang, bukan dinar yang ada di zaman kita sekarang, yang mata uangnya dinar juga, tapi dinar di zaman Nabi itu harga kambing kalau dibeli harganya 1 dinar. Berapa dibeli kambing ini? 1 dinar. Harga kambing berkisaran 2 juta atau 2,5 juta. Anggaran itulah, lihat tergantung kambingnya bagaimana. Anggap saja kita sepakati 2,5 juta dikali 10.000. Berapa nolnya? 9 25 M dilunasinya hutang orang. Kalau kita 10.000 dinar biasa, tapi kalau dikonversikan dengan rupiah, nah itulah sosok Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Selain ikhlas bersedekah, juga melunasi hutang-hutang orang. Taib. Kita kembali ke riwayat tadi, bahwasanya beliau menuturkan, ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat anda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Fayad'u fanaha wa qala, ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari bapaknya Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id, tempat ibadah yang berulang-ulang. Wala buyutakum qubura, dan jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Wasallu alaihi, bersalawatlah kepadaku, fa inna taslimakum yuballighuni aina ma kuntum. Sesungguhnya salawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ini penuturan yang sangat panjang oleh Syekhul Islam rahimallahu taala, dan bagaimana Imam Malik di zamannya ketika beliau hidup itu tidak melarang orang-orang yang masuk ke Masjid Nabawi untuk ke kuburan Nabi. Dilarang oleh Imam Malik. Bagaimana Imam Malik melarang supaya tidak terjadinya celah-celah ghulu, berlebihan, melampaui batas, yang akhirnya terjadilah kepada kesyirikan. Coba dibiarkan. Seandainya dibiarkan, apa yang akan mereka lakukan? Maka mereka datang ke kuburan Nabi, meminta ke kuburan Nabi. Dan ini tidak boleh di dalam Islam. Telah kita bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat tidak bisa diminta berdoa agar mendatangkan manfaat dan mudarat, karena Nabi telah wafat, telah habis. Tidak, kecuali ketika Nabi SAW hidup, misalnya kita berdoa, para sahabat minta doa.
Dan ini dibuktikan di zaman Umar terjadi masa panceklik, musim kemarau. Umar tidak mendatangi kubur Nabi SAW. Umar tidak mendatangi kuburan Nabi SAW. Wahai Nabi Allah, ya, kami sebenarnya. Tetapi Nabi SAW mendatangi pamannya, yaitu Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib, Nabi SAW mendatanginya. Abbas diminta oleh Umar agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan hujan. Maka ketika Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Jadi bukan meminta ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan meminta kepada kubur Nabi SAW. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal itu kamar Nabi SAW dan Ummul Mukminin, tempat dimakamkan itu. Tapi Ummul Mukminin tidak pernah sholat di situ, berdoa di situ, maksudnya meminta kepada kubur Nabi SAW. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, dikuburkan di sampingnya, dan Umar ketika minta izin, disuruh Ibnu Umar meminta izin kepada Aisyah waktu dalam keadaan sakarat yang ditusuk oleh orang Yahudi, maka minta izin kepada Aisyah dulu. Setelah Aisyah, kata Aisyah, seandainya bukan Umar yang meminta maka tidak diizinkan di makaman. Setelah dimakamkan di situ baru dikasih dinding. Bayangkan bagaimana seorang Ummul Mukminin menjaga kehormatannya. Padahal terhadap kuburan mayat, ketika Rasulullah SAW dimakamkan di kuburnya, Nabi belum dikasih hijab, belum dikasih dinding. Kemudian ayahnya juga dimakamkan situ, Abu Bakar belum diberi dinding, dikasih dinding hijab. Tetapi ketika Umar, dan Umar bukan mahramnya, baru diberikan. Bayangkan bagaimana Ummul Mukminin, seandainya para wanita kaum muslimah, perempuan yang Islam atau beriman, wanita mukminah, mengetahui bagaimana perlakuan Ummul Mukminin, menjaga kehormatannya, bahkan terhadap kubur Umar sendiri dibangunlah hijab, dinding ketika itu, agar kata Ummul Mukminin rasa malunya kepada orang yang bukan mahramnya. Terhadap jenazah masih malu Ummul Mukminin. Sementara wanita-wanita sekarang kalau kita saksikan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malunya, sehingga kita melihat bagaimana mereka di media sosial, di akun-akun mereka. Itulah yang kita saksikan. Dan yaitu ketika Ibnu Umar mendatangi kubur Nabi SAW, maka assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Abatah. Itu mendoakan Nabi SAW, mendoakan Abu Bakar, dan mendoakan ayahnya Umar. Itulah yang bisa kita pelajari di dalam hadis ini. Sebelum kita mengakhirinya, maka marilah sama-sama kita dengarkan kandungan dari hadis ini, dari bab ini. Fadhil. Jadi di sini dalam footnote-nya maksudnya adalah bahwa tidak ditampakkan nama kita kepada Nabi selain salawat dan salam saja. Jadi amalan yang ditampakkan kepada Nabi SAW di alam barzakh bukan seluruh amalan, tetapi cuman salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita yakini, karena
seolah-olah nanti kita sedang sholat, kita sedang baca Quran, Nabi SAW mengetahuinya. Tidak, cuman salawat kepada Nabi saja yang diketahui oleh Nabi SAW. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW, karena salawat kita diketahui oleh Nabi SAW sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang baru saja kita bahas. Demikianlah pelajaran kita yang bisa kita pelajari di bab yang ke-22 di dalam kitab Tauhid. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala bentuk-bentuk pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan yang akan membinasakan kita, terutama bagi perihal-perihal yang kecil-kecil. Maksudnya sesuatu yang kita anggap sepele, sementara itu berbahaya, seperti ucapan, tindakan atau yang lainnya. Kita menganggapnya ucapan tersebut sepele, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kemurkaan, karena menyangkut tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita mentauhidkannya dan tidak berbuat kesyirikan walaupun sekecil apapun. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberkahi, membalas usaha kita, dan bisa apa yang kita ketahui kita untuk diri kita sendiri, dan kita juga bisa sampaikan kepada keluarga kita apa yang telah kita pelajari. Dan bagi ada yang ingin mengetik poin-poin yang kita pelajari, poin-poin penting 1, 2, 3 baris atau 1 poin, 2 poin, 3 poin apa yang kita pelajari, lalu kita share di media sosial, maka itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.